Ya. Sampai di masa sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kira-kira terobosan apa yang menjadi ini tuh ikonik terjadi di masa Khalifah Abu Bakar begitu Ustaz, soal jam'ul Quran ini? Ya, jadi sepeninggal Nabi SAW di masa Abu Bakar itu muncul usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengumpulkan teks Al-Quran itu yang berserakan dalam satu bundel, dalam satu ikatan. Okay. Bukan disalin ya, bukan diturun gitu, bukan ditulis ulang, tapi itu tadi apa yang kulit, batu, tulang dan sebagainya itu gimana disusun, dibundel, diikat jadi satu sesuai urutannya. Satu surat yang sama itu diikat, misalnya Al-Baqarah kan sampai 286 ayat itu kulit-kulitnya itu cuma diurutin gitu diikat jadi satu bundel, ini Al-Baqarah. Kemudian cari lagi gitu satu nih Ali Imran, ini apa gitu. Itu Umar mengusulkan kayak gitu ya. Karena dipicu kenyataan banyak sekali para sahabat yang mana mereka banyak yang gugur dalam perang Yamamah dan jadi korban syahid gitu ya. Itu perang Yamamah itu terjadi pada tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Okay. Dipicu oleh gerakan murtad massal. Murtad massal. Kalau cuma 1-2 sih nggak ada urusan. Maksudnya kalau 1-2 kan bisa langsung dihukum mati gitu aja dengan pengadilan. Tapi ini nggak massal gitu. Jadi yang murtad tuh tahu nggak ada berapa orang? 40.000. Masya Allah. Itu angka yang besar sekali di zaman itu, Ustaz. Iya. Pengikut dari Musailimah Al-Kadzab ya. 40.000 orang. Sedangkan Abu Bakar itu bisa mengumpulkan pasukan cuma 13.000 orang di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal dan kemudian diteruskan oleh Khalid bin Walid. Jadi sejarah mencatat bahwa pertempuran itu berlangsung cukup lama, alot, karena orang yang murtadnya ternyata cukup banyak gitu. Waktu itu mereka masuk Islam di akhir-akhir gitu kan, pas kemenangan-kemenangan itu terjadi di mana-mana, banyak yang pada hijrah. Istilahnya bukan hijrah sih, tapi jadi mu'alaf gitu. Mu'alaf palsu gitu loh, ya kan. Nah, kemudian begitu Nabi wafat, mereka langsung pada murtad, nggak mau bayar zakat dan sebagainya, dan ternyata jumlahnya banyak, itu 40.000 orang, sehingga perang itu menelan korban cukup banyak. Dari kalangan sahabat tuh yang wafat saja ada 1.200 orang. Dan dari kalangan yang murtadnya lebih banyak, 21.000 orang. Jadi kalau yang Islamnya nih ya, 1.200 itu cukup lumayan gede loh itu. Karena mereka yang ikut perang tuh bukan orang sembarangan. Mereka rata-rata orang yang suka gemar mati syahid gitu ya. Itu rata-rata mereka penghafal Quran. Jadi ilmu tentang Al-Qurannya udah cukup banyak gitu. Disebut dengan istilah qurra. Secara sukarela mereka ikut perang melawan orang-orang murtad. Nah, semangat jihad mereka itu kan nggak bisa dihalangi. Kata Abu Bakar, nggak bisa nih gitu kan. Kamu nggak boleh, itu nggak mau. Ya mereka pasti mau ikut perang juga gitu. Nah, inilah yang kemudian mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau minta Abu Bakar, ya udah kalau gitu yang pinter-pinter Al-Quran ini jangan boleh perang, suruh bikin mushaf aja gitu. Maka Zaid tuh pengen perang nih. Ubay bin Ka'ab pengen ikut perang juga. Cuman lu mati kagak ada gunanya, ya cuma mati-mati aja udah masuk surga sendirian gitu kan. Tapi mendingan ente hidup, ini banyak urusan yang harus kamu selesaikan gitu. Nah, usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar. Alasannya sangat masuk akal, yaitu bahwa Nabi dulu tidak pernah memerintahkan untuk melakukan jam'ul Quran gitu ya, tidak memerintahkan, tidak pernah mencontohkan, bahkan juga tidak pernah memberi isyarat gitu. Jadi tapi kemudian singkatnya kemudian Abu Bakar itu menerima lah ya usulan dari Umar, wallahi hadza khair, kata Umar, dan Abu Bakar kemudian dilapangkan dadanya dan logis pemikirannya si siapa Umar itu. Jadi singkat cerita Abu Bakar setuju lah ya dengan usulannya Umar dan menugaskan Zaid untuk menggarap proyek tersebut. Jadi Zaid lah yang kemudian mengerjakannya ya. Proyek itu dikerjakan cukup singkat, hanya 2 tahun saja sudah selesai. Bahkan bukan 2 tahun, masa pemerintahan Abu Bakar itu 2 tahun. Nah, peristiwa mulainya itu kira-kira sudah setengah tahun berjalan pemerintahan Abu Bakar gitu kan, karena perang dulu kan, perang lama. Baru kemudian Umar usul, lalu ditolak usulnya, lalu diskusi panjang, akhirnya deal, itu udah setengah tahun tuh. Nah, kemudian Abu Bakar kan masanya 2 tahun, udah setengah tahun, kemudian proses itu kira-kira 1 tahun selesai. 1 tahun tuh dibundel semua.
Nah, dan diserahkan oleh Zaid kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar masih menyaksikan di masa hidupnya beliau tuh yang sudah jadinya itu, dan disimpan oleh Abu Bakar. Padahal masa Abu Bakar 2 tahun, nah itu kira-kira masa pengumpulannya cuma 1 tahun saja. Bukan menyalin ulang, tapi menyusun puzzle dengan gambar imajiner yang ada di dalam kepalanya, di kepala sahabat juga ya. Dan memang secara teknis mereka tiap hari sudah baca rutin, setiap hari mereka khatam, mereka ulangi, dan begitu juga. Dan 114 surat itu diserahkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyimpannya, tidak di print out gitu ya, tidak di share gitu, cuma buat jadi standar aja. Tapi mungkin kalau ada yang mau nyalin apa segala macam silahkan aja. Nah, Abu Bakar wafat, ya tentu khalifahnya Umar kan, nah, diserahkan kepada Umar. Sepanjang masa Umar 10 tahun itu tidak pernah terjadi apa-apa. Artinya mushafnya tetap ada itu, dan cuma 1 dan disimpan oleh Umar. Salah satu yang ikut menyimpannya adalah putrinya Umar, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, yang status sebagai ibunda mukminin karena beliau itu kan istri dari istri-istri Nabi SAW. Jadi selama 10 tahun itu mushaf itu disimpan, tidak mengalami proses yang berarti, disimpan sebagai dokumen yang penting hingga datang nanti masa Khalifah Utsman bin Affan gitu. Jadi itu singkat ceritanya di masa Abu Bakar sekali, gitu. Oke. Baik Ustaz, sampai di masa Abu Bakar. Maka pertanyaan saya begini Ustaz. Selama 10 tahun masa Khalifah Umar Ibnul Khattab itu, kenapa tidak ada sama sekali upaya untuk itu Ustaz? Upaya untuk apa? Upaya soal Jam'ul Quran itu. Jadi tadi secara singkat Ustaz menyebut bahwa setelah proses dari Mas Abu Bakar itu, ya Umar menerima saja mushaf yang sudah dikumpulkan itu untuk kemudian disimpan di rumah putrinya, yaitu Hafsah binti Umar begitu. Nah, secara secara kronologis ada nggak di masa Umar ini beliau itu fokus soal Jam'ul Quran ini, atau memang tidak ada sama sekali upaya beliau dalam Jam'ul Quran? Ya biasanya sih setiap proyek atau setiap aktivitas gitu ya, itu kan dikaitkan dengan problem yang muncul, ya problem solving gitu. Kalau di masa Abu Bakar itu kan memang problemnya adalah banyak kekhawatiran ya, banyak yang pada syahid, dan memang Qurannya masih berserakan gitu. Nah begitu Qurannya udah dikumpulkan jadi satu, dijamak, udah nggak muncul masalah lagi, ya sudah itu aja. Nah gitu. Baru nanti muncul masalah baru di masa Utsman dengan isu yang berbeda, dengan problem permasalahan yang berbeda lagi gitu. Sudah bukan isunya sudah beda lah gitu. Kita masuk berarti ke ke masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi tadi ibaratnya masa Umar ini masa yang aman begitu, nggak ada problem begitu ya soal Jam'ul Quran ini. Yang jelas kalau kita mau explore lagi itu sebenarnya di masa Abu Bakarnya itu cukup menarik ya. Bahwa di masa Abu Bakar itu ketika Zaid bin Sabit itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu bundel gitu ya, sebenarnya ada kisah yang menarik juga, yaitu Zaid itu menolak sebenarnya, tidak terima. Menolak karena apa? Karena nggak ada contoh dari Nabi gitu. Sama persis jawabannya Abu Bakar dengan jawabannya Zaid. Nah, justru yang punya inisiasi awal, istilahnya yang tukang bid'ahnya itu kan Umar gitu loh. Ini Umar yang bid'ah aja nih gitu loh. Ya, dan nanti Umar di masanya Umar sendiri juga tukang bid'ah lagi tuh dia, bikin-bikin jamaah sholat taraweh segala gitu loh. Nah, jadi kemudian akhirnya kita umat Islam sedunia sampai sekarang tuh punya mushaf yang 30 juz isinya yang lengkap itu nggak pernah diinisiasi oleh Nabi. Nabi itu tidak pernah menginisiasi untuk kalian nanti kalau udah selesai nih ya, kalau saya udah nggak ada ya, tolong dikumpulkan jadi satu ya, jadi buku gitu, itu nggak ada perintahnya, nggak ada isyaratnya, nggak ada juga contoh dari Nabi. Jadi kalau ada teman-teman saya nih, sama-sama Ustadz juga suka bilang, seandainya perbuatan itu baik, pastilah Nabi sudah melakukannya. Nah itu mushaf Al-Quran kita tuh termasuk benda najis bid'ah tralala yang kalau orang punya itu masuk neraka. Kenapa? Nabi nggak ngasih contoh. Seandainya perbuatan itu baik, pastilah Nabi itu sudah memerintahkannya. Dan itu yang diungkapkan oleh Abu Bakar, plus juga oleh Zaid gitu. Tapi oleh Umar, wallahi hadza khair. Ya, demi Allah ini kebaikan gitu. Ente jangan ngomongin di zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Emang nggak ada gitu. Tapi masalahnya kalau Nabi nggak memerintahkan itu bukan berarti jadi haram kan, gitu ya. Nah, hari ini di abad ke-5
ada contoh dari Nabi beliau tuh pulang mudik menjelang hari raya Idul Fitr tuh nggak ada. Maka kalau pakai kaidah seandainya ini perbuatan baik, pastilah Nabi sudah pulang mudik, bukan cuma sekali, tapi tiap tahun, setiap tanggal 15 Ramadan, beliau sibuk cari tiket. Mau kemana ya Rasul? Mau pulang kampung, kan gitu ya. Terus kemudian makan ketupat, kemudian salam-salaman, maaf-maafan, gitu kan. Itu kan semua bid'ah semua. Nggak pernah Nabi kerjain. Jangankan kerjain, memberi isyarat aja, itu nggak ada juga. Tapi kita semua lazim melakukan itu. Maksudnya mengerjakannya. So berarti kan kaidah yang mengatakan seandainya perbuatan itu baik, maka di masa Nabi pastilah Nabi sudah melakukannya, itu sudah tumbang, gugur dengan sendirinya dengan kita belajar tentang sejarah mushaf Al-Quran. Nabi sama sekali tidak pernah menginisiasi atau menganjurkan atau mengisyaratkan atau mencontohkan harus dikumpulkan jadi satu bundel. Itu ide-ide liarnya Umar aja sebenarnya, gitu loh. Ide liarnya. Tapi kita kemudian menerima semuanya, bahkan kita mensucikan mushaf, mencetak apa segala macam. Itu bid'ah banget padahal itu sebenarnya. Oke. Oke, jadi Umar itu kalau hari ini barangkali menjadi tokoh yang viral begitu saja karena ide-idenya itu visioner sekali begitu. Iya, ide-idenya itu out of the box gitu loh. Iya, seorang Abu Bakar nggak pintar kayak apa sih, kan dia paling ngerti Rasulullah. Tapi ide kayak gitu datangnya malah dari Umar, bukan dari Abu Bakar. Abu Bakar sendiri malah menentang ide itu awalnya. Tapi kemudian bahasa yang digunakan Abu Bakar itu hebat banget ya. Apa? Lam yazal yuraji'uni Umar. Umar tetap ngerengek terus sama saya. Hatta syarahallahu sadri. Sampai Allah melapangkan dada saya. Melapangkan dada saya. Tadinya tuh dia penuh dengan kecurigaan, penuh, ini apa lagi nih? Saya khawatir terjadi bid'ah, saya khawatir terjadi merusak dan khawatir gitu kan. Lalu kata Abu Bakar, sampai Allah kemudian melapangkan dada saya. Enggak, hadza wallahi khair. Ini demi Allah baik gitu loh. Itu udah kejadian di masa Abu Bakar saat itu. Ada orang yang apa istilahnya sok dikit-dikit antar bid'ah. Siapa pelakunya? Abu Bakar sendiri dan di istilahnya ditumbangkan logikanya itu oleh Umar dan Abu Bakar nyerah. Iya sih, bener juga sih ente pikirannya. Ya dah. Terusnya mereka berdua, terus siapa yang ngerjain gitu ya? Ya yang ngerjain Zaid karena dia yang paling ngerti. Zaid dipanggil. Zaid gini kata Zaid, enggak itu bid'ah gitu. Enggak, ya Nabi enggak pernah nyontoin gitu. Saya sampai bilang, mendingan gini aja. Ini kan ada Gunung Uhud nih. Ente suruh saya aja pindahin di Gunung Uhud ke sono. Gitu. Itu lebih gampang daripada ngerjain bid'ah kayak gini. Gitu loh. Itu awalnya begitu. Jadi kalau kita eksplorasi lebih jauh, itu kisahnya cukup menarik. Dan sebenarnya terjadi pengulangan sejarah juga. Sekarang tuh gayanya kayak gitu. Banyak orang yang dikit-dikit bid'ah, bid'ah kok cuma sedikit. Gitu. Oke. Itu di masa Abu Bakar tadi sudah di-mention dan di-murojaah beberapa. Kita masuk ke periode Utsman bin Affan Ustaz ya. Baik. Nah, di periode Utsman ini ya kita kenal bahwa hampir-hampir disebut bahwa Utsman ini bapaknya mushaf kita hari ini begitu, sampai dikenal sebagai Rasm Utsmani begitu, mushaf Utsmani begitu Ustaz. Nah, ini latar belakang untuk Utsman melakukan hal demikian apa Ustaz? Tadi kalau kita flashback di masa Umar tuh aman-aman saja begitu. Nah, kok